Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi kembali anak-anak. Apa kabarnya pagi ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Dan sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasanya kita mengawali dulu dengan berdoa. Nah, kepada anak ibu, Aska dimohon untuk memimpin doanya. Syarat kepada ibu guru kita. Tiga berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani. Latif kenapa? Latif izin, berarti si Latif sedang ada keperluan. Tidak apa-apa meskipun ada teman kamu yang ada keperluan pada hari ini, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar. Semangat kan? Semangat. Nah, sekarang kita nyanyikan dulu salah satu lagu nasional, Satu Nusa Satu Bangsa. Nuri, persilakan untuk maju ke depan, memandu teman-temannya untuk bernyanyi. Satu, dua, tiga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Silakan duduk Nuri. Terima kasih Nuri. Dan siapa yang masih ingat dengan pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Suaranya. Pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, siapa yang ingat? Tentang apa KKA-nya? Tentang algoritma. Apa itu algoritma? Oke, membuat jus alpukat. Nah, proses membuat jus alpukat dari awal sampai akhir secara berurutan itu sudah merupakan langkah berpikir komputasional dengan cara algoritma. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kita yang baru. Sebelum kita lanjut ke materi yang baru, Ibu ada pertanyaan. Nah, apa yang anak-anak Ibu lakukan sebelum tidur semalam? Angkat tangannya, keraskan suaranya, lalu bicara. Kalau sedang bermain HP, apa yang sering dilihat? Game. Game apa tuh? Apa game yang sering Aska mainkan? Minecraft. Oke. Nah, sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh Aska tadi,
artifisial atau AI. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya adalah menjelaskan dampak dari kecerdasan artifisial atau AI, baik dampak positifnya ataupun dampak negatifnya. Nah, jadi itu adalah tujuan pelajaran yang akan kita capai hari ini. Sebelum kita masuk ke materi kita yang inti, anak-anak ibu diminta dulu untuk berdiri semuanya. Siap? Siap. Siap. Nih, jika ibu nanti bilang kata handphone, kamu semua jongkok. Jika ibu bilang laptop, kamu semua tertawa. Nah, jika ibu bilang kata kalkulator, berarti semua kamu lari di tempat. Dan jika ibu bilang kata kulkas, berarti kamu semua jadi patung. Bisa dimengerti? Bisa diingat? Oke, kita mulai. Kalkulator, handphone, laptop, kalkulator, handphone, laptop. Konsentrasi ya. Oke semuanya anak-anak, silakan berdiri kembali dan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, sehubungan dengan materi kita hari ini, untuk lebih memperdalam materi kita, sekarang kita lihat dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Teknologi merupakan aspek yang terus berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi telah membantu manusia memecahkan berbagai masalah dan membuat hidup lebih mudah. Teknologi juga telah mengubah cara orang berinteraksi, bekerja, dan belajar. Salah satu teknologi yang sedang populer saat ini adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dengan adanya kecerdasan buatan ini, membantu otomatisasi proses bisnis, kemudian dapat membantu dalam diagnosis medis, dan masih banyak lagi. Kecerdasan buatan yang kita bicarakan tidak terbatas pada AI yang sering kita lihat di dalam robot. AI bisa kita temukan dalam bentuk software dan fitur-fitur lain yang ada di dalam perangkat elektronik. AI bisa berupa asisten virtual dalam HP, bisa berupa sistem keamanan atau sistem di dalam berbagai aplikasi. Kecerdasan buatan, artificial intelligence, adalah teknologi mutakhir yang mengubah cara kita berpikir tentang masa depan. AI memungkinkan mesin mengenali pola, membuat keputusan, dan belajar dari pengalaman. Apakah kecerdasan buatan berguna pada masa depan? Iya, kecerdasan buatan akan berguna pada masa depan. AI dapat digunakan untuk membantu orang melakukan tugas-tugas kompleks dan memecahkan masalah pengambilan keputusan. AI berkembang dan secara positif akan mempengaruhi kehidupan manusia pada masa depan. Berikut ini beberapa manfaat AI bagi kehidupan. 1. Efisiensi waktu. Keberadaan AI sangat menghemat waktu dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan waktu lama bagi manusia. Dalam bidang kesehatan misalnya, para pekerja di rumah sakit dimudahkan dalam mencari data pasien dalam hitungan detik. Bayangkan jika manusia yang mencari data pasien tersebut, sehari penuh tentu tidak akan cukup untuk menemukan satu data dari ribuan data pasien yang ada di rumah sakit tersebut. Dalam suatu perusahaan, AI juga membantu pekerjaan dalam mengekstrak data yang perlu dianalisis. Kedua contoh ini memperlihatkan kepada kita betapa AI bermanfaat dalam menghemat waktu. 2. Meningkatkan produktivitas. Dengan adanya efisiensi waktu, otomatis produktivitas kita juga akan meningkat. Saat AI sedang bekerja dalam mengekstrak data yang perlu dianalisis, kita bisa menyelesaikan tugas lain yang harus selesai pada waktu yang bersamaan. Hasilnya, tugas yang diselesaikan akan lebih banyak dengan bantuan dari AI daripada hanya dilakukan oleh manusia. 3. Optimalisasi pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan memakan waktu yang lama dapat dioptimalisasi dengan kecerdasan buatan menjadi lebih efisien, cepat, dan mudah. Kecerdasan buatan membuat pekerjaan lebih terstruktur dengan penggunaan waktu yang lebih efisien. 4. Meminimalisasi kesalahan.
Artificial intelligence dapat bekerja dengan tingkat keakuratan dan konsistensi yang tinggi, sehingga hal ini dapat membantu pengguna dalam meminimalisir kesalahan yang dilakukan atau human error. Selain itu, AI juga dapat mempelajari data dalam jumlah yang besar. 5. Menunjang proses pembelajaran. Beberapa teknologi berbasis artificial intelligence yang berguna di dunia pendidikan, diantaranya adanya voice assistant seperti Blackboard, Google Assistant, dan Siri yang membuat peserta didik dapat mencari materi hanya dengan menyebutkan kata kuncinya saja. Itulah penjelasan singkat mengenai teknologi AI dan manfaatnya. Meski banyak manfaatnya, artificial intelligence tetap menimbulkan kekhawatiran jika suatu saat kehadirannya tidak hanya membantu tetapi juga menggantikan. Oleh karena itu, sebagai pengguna kita tetap harus meningkatkan kualitas diri agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Sudah dilihat videonya? Sudah. Sudah. Ada yang ingin anak-anak ibu tanyakan? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, berarti nanti ibu yang akan menyampaikan pertanyaan. Ibu yang bertanya, nah, apa pengertian kecerdasan artifisial setelah anak-anak ibu melihat tayangan video tadi? Setelah melihat tayangan video tadi, apa itu kecerdasan artifisial atau AI? Boleh menggunakan bahasa sendiri, tidak perlu sama dengan bahasa yang dibicarakan di video tadi. Ayo. Nah, kalau memang belum mengetahui atau lupa, kembali ibu jelaskan bahwa kecerdasan artifisial atau AI itu merupakan sebuah sistem yang dapat berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, atau mengambil keputusan yang rasional. Yang rasional maksudnya di sini adalah yang masuk akal berdasarkan data yang dikumpulkan. Bisa dipahami? Bisa. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Nah, untuk lebih memahami lagi, mari kita lihat kembali PPT yang akan ibu tampilkan. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa itu kecerdasan artifisial atau AI. Nah, ini yang ada di depan itu adalah contoh-contoh dari penggunaan kecerdasan artifisial. Bisa dilihat dari belakang dengan jelas? Bisa. Ada asisten virtual, ada pengenalan wajah, ada m-banking, ada chatbot, ada marketplace, ada filter media, GPS, online translator, transportasi online, game online, kemudian iklan digital. Nah, dari beberapa contoh yang ada di depan, yang mana yang sudah biasa anak-anak dengarkan atau yang biasa anak-anak ibu gunakan? Ada yang biasa digunakan? Ada. Coba, yang mana yang Siva pernah gunakan? Game online. Nah, game online tentunya akan menggunakan atau membutuhkan jaringan internet di dalam memainkannya. Tanpa jaringan internet, game online itu tidak akan bisa kita mainkan. Nah, dari banyak jenisnya game online, gimana yang sering dimainkan? Ada yang kenal dengan permainan ini? Kenal. Ada yang sering memainkannya? Sering. Berarti tanpa ada jaringan kita tidak bisa memainkannya.
Nah, karena keadaan yang demikian, maka hanya Ibu tampilkan gambarnya saja. Gambar pertama itu gamenya apa? PUBG. Gambar kedua Mobile Legends. Gambar ketiga, gambar keempat apa namanya? Jadi itu bukan hal yang baru buat anak-anak Ibu jika sering memainkan HP. Itu yang paling utama dan paling sering digunakan. Nah, ketika bermain game online, apa yang anak-anak Ibu rasakan manfaatnya dan juga rasakan dampaknya? Coba ketika bermain game online, apa yang Aska rasakan? Seru. Apakah jadi lupa dengan perut yang lapar? Iya, karena keasikan bermain game online, jadinya lupa dengan perut yang lapar, lupa dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Nah, ini adalah salah satu game online yang anak-anak Ibu sering mainkan. Nah, jika kita lihat yang ini, di situ ada beberapa tampilan menu di gambar tampilan menu di layar HP. Apakah anak-anak Ibu pernah atau tahu dengan semuanya itu? Tahu? Tahu nih. Yang mana yang termasuk ke kecerdasan artifisial? Google. Kemudian diperhatikan ya. Apa? Maps. Kemudian apa? Nah, dari beberapa tampilan menu di HP tadi, ada beberapa kecerdasan artifisial yang sudah tampil di layar menu HP. Ada apa saja tadi? Google, Map, game online. Sudah pernah menggunakan Map? Sudah. Apa guna Map itu? Pernah? Pernah. Untuk apa digunakan? Iya, kan pintar Nurinya itu. Kenapa suaranya masih kecil? Nah, tidak usah malu-malu mengeluarkan pendapat, karena pendapat kita belum tentu salah, ya kan? Iya, jadi mari berani mengeluarkan pendapatnya, karena setiap kita punya hak untuk berpendapat. Jadi betul yang disampaikan oleh Nuri tadi, map gunanya adalah untuk penunjuk jalan. Nah, supaya agak lebih seru, Ibu bagi dulu anak-anak Ibu ke dalam 2 kelompok. Nah, pembagian kelompoknya kita mulai berhitung 1 sampai 2. Dimulai saja dari ujung. 1. Oke, silakan bergabung dengan temannya di kelompok. 1 sama hitungan 1 duduk berkelompok, yang hitungan 2 juga sama dengan yang hitungan 2. Dah, kita mulai. Kita coba mengasah kemampuan kita dalam bermain game edukasi tebak kata. Boleh berdiskusi dengan teman sekelompoknya untuk memberikan atau menebak jawabannya. Nah, jawabannya nanti sesuai dengan jumlah kotak yang sudah Ibu sediakan. Jika jawaban anak-anak Ibu tidak sama dengan jumlah kotak yang disediakan, berarti
Bisa dipahami? Mengerti? Mengerti. Bisa kita mulai? Bisa. Konsentrasi. Soal pertama. Aku hewan berkaki 4. Aku suka makan rumput. Buluku sangat tebal dan bisa dijadikan pakaian. Siapakah aku? 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Lanjut soal kedua. Aku hewan berkaki 2. Aku bisa berenang. Aku sering bernyanyi wek wek wek. Siapakah aku? 1, 2, 3, 4, 5. Soal berikutnya. Soal terakhir. Aku adalah sebuah kota. Aku dijuluki kota metropolitan. Aku terletak di Pulau Jawa. Kota manakah aku? 1, 2, 3, 4, 5. Silakan maju ke depan membawa hasil dari diskusi kelompoknya. Nomor 9. Apa jawabannya nomor 9? Fatmawati. Benar ya, jawabannya Fatmawati. Nomor 10. Apa jawabannya nomor 10? Bandung. Kelompok yang lain jawabannya apa? Apa? Jawa. Kita baca kembali soalnya. Aku adalah sebuah kota. Aku dijuluki kota metropolitan. Aku terletak di Pulau Jawa. Kota manakah aku? Berapa kota? Berapa? Jawabannya adalah Jakarta. Silakan dihitung berapa banyak betul dan berapa banyak salahnya. Kelompok 1, berapa jawaban benarnya? Kelompok 1 di mana nih? Kelompok 1 berapa jawaban benarnya? 7. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. 6. Berikan tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti yang menang kelompok mana? Kelompok 1 dengan jawaban benar 7. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dalam kelompok ya. Dan sepertinya urat-urat kita sudah tegar. Kita kembali lagi bergoyang-goyang ya. Silakan berdiri dulu anak-anak. Ayo goyangannya semangat ya.
kembali untuk bersiap-siap kembali melaksanakan tugas selanjutnya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan tugasnya, tugas kelompok. Nah, tugas kelompoknya adalah ini. Tadi kita sudah tahu beberapa contoh kecerdasan artifisial. Tahu ya contohnya. Dan anak-anak Ibu nantinya akan menyebutkan atau menuliskan salah satu contoh kecerdasan artifisialnya. Kemudian anak-anak Ibu juga nanti sebutkan apa manfaatnya dan apa juga dampaknya. Oke? Ada pertanyaan dulu? Dampak itu tahu. Apa dampak? Manfaatnya tahu? Hah? Berapa banyak manfaat atau berapa banyak dampaknya itu tergantung dari anak-anak Ibu semua, tergantung dan juga dari penggunaan AI atau kecerdasan artifisial yang anak-anak Ibu gunakan. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan yang sering kita gunakan itu, apa manfaatnya AI itu? Tadi di video sudah dijelaskan panjang lebar apa manfaat dari AI. Yang secara keseluruhan ya, berbeda dengan tugas anak-anak Ibu nantinya. Secara keseluruhan apa tadi manfaatnya? Apa manfaat secara keseluruhan yang anak-anak Ibu lihat di video tadi? Manfaat menggunakan AI itu ada berapa? Ada 5 ya. Satu apa? Apa manfaat AI yang pertama? Apa? Berdasarkan video yang anak-anak Ibu lihat dan saksikan tadi, katanya ada 5 manfaatnya. Coba ya ingat-ingat aja dulu. Satunya apa? Apa? Tidak ada yang ingat apa manfaat AI-nya? Secara keseluruhan, apapun aplikasi yang kita gunakan yang menggunakan kecerdasan artifisial, itu banyak sekali manfaatnya. Dan di tayangan video kita tadi ada 5 manfaatnya. Apa saja? Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas. Nah, kemudian yang kedua, membantu proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendorong inovasi teknologi. Yang selanjutnya, mempermudah proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah menghemat biaya dan juga waktu. Benar atau tidak? Benar. Nah, di video tadi juga apa dampaknya menurut tayangan video tadi? Karena kecerdasan teknologi selalu ada manfaatnya, tetapi akan dibarengi juga dengan dampaknya. Tentu salah satu dampaknya yang dapat kita rasakan, kita akan selalu bergantung
HP karena semuanya sudah tersedia di dalam aplikasi HP kita. Nah, sama dengan game online yang sering anak-anak ibu mainkan. Apa itu manfaatnya? Kira-kira menurut anak-anak ibu, manfaat bermain game online? Tentu ada dong manfaatnya. Apa? Yang sering bermain game online? Tidak ada yang tahu, setiap hari selalu bergelut dengan handphone, bermain HP, memainkan game online, tapi tidak tahu manfaatnya apa. Nah, kalau dampaknya apa? Lupa makan. Apalagi dampaknya? Oh iya, tentu saja mata kita akan menjadi rusak atau sakit karena pancaran dari sinar X yang dikeluarkan dari permainan itu akan merusak mata kita. Apalagi? Yang anak-anak ibu rasakan? Berarti mengganggu kesehatan kita ya, mengganggu kesehatan mata menjadi rusak karena keseringan main game online, kurang tidur, nantinya juga akan berpengaruh pada kesehatan. Tentu akan tubuhnya akan menjadi lemes, kurang berstamina. Itu juga merupakan dampak dari bermain game online. Apalagi? Iya, lupa pekerjaan rumah. Tidak lagi membantu orang tua karena keasikan bermain game online. Ketika mamanya memanggil, tidak lagi menyahut, tidak dengar ataupun pura-pura dengar, pura-pura tidak dengar, itu sama ya. Itu semua karena anak-anak itu terlalu fokus dengan game online-nya. Apalagi? Lupa waktu tidur, lupa waktu belajar, lupa waktu mengaji. Nah, akhirnya akan berdampak menurunnya prestasi akademik anak-anak ibu. Kemudian apa lagi? Lupa sholat juga. Dan yang paling disayangkan adalah kecanduan dengan gawai atau handphonenya. Itu adalah dampak yang buruk dari permainan game online. Kalau dampak yang baiknya atau manfaatnya apa? Nah, salah satu manfaat dari bermain game online tentunya adalah membantu membangkitkan kembali saraf motoriknya. Karena bermain game online itu kan butuh kemampuan otak untuk berpikir. Itu salah satu manfaatnya. Tapi sekalipun itu manfaatnya, tetap juga tidak baik ya. Kemudian mungkin anak-anak ibu terlalu lelah dengan belajar di sekolah, kemudian mengaji. Dengan rutinitas yang seperti itu, bisa juga dengan bermain game online maksudnya akan sedikit mengurangi stresnya. Artinya bisa jadi salah satu bentuk hiburannya. Apa iya seperti itu? Kalau lagi-lagi panik nih, lagi-lagi agak ngumet-ngumet nih otaknya, bermain game online sedikit, biar otaknya sedikit lebih fresh. Bisa begitu? Iya. Nah, sekarang baru kita kerjakan tugasnya. Selesai? Sudah?
Kalau sudah selesai, boleh dibacakan hasil diskusi kelompoknya ke depan ya. Waktunya tinggal sisa 3 menit lagi. Lupa makan, mata jadi rusak, lupa aktivitas sehari-hari, lupa sholat, lupa mandi, lupa menolong orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Setuju atau tidak dengan hasil diskusi kelompok 2? Mau berkomentar, mau berpendapat, atau memberikan masukan kepada temannya? Tidak. Tidak. Berarti setuju ya? Setuju. Tepuk tangan yang meriah untuk kita. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tugas mandiri. Tugas mandiri langsung saja dikerjakan di sini. Berarti bukan berkelompok lagi. Kerjakannya masing-masing. Semuanya berapa orang? 5 orang. Ini kasih nama, kemudian diberi tanda silang pada huruf A, B, C, atau D yang anak-anak ibu anggap paling benar. Jika anak-anak ibu bisa menjawab semuanya, berarti nilainya 100. Kalau ada yang sudah selesai, kumpulkan ke depannya. Dari sini. Nih. Berarti semuanya sudah selesai melaksanakan tugas mandirinya. Nanti ibu periksa, baru ibu sampaikan perolehan nilai dari anak-anak ibu semua. Sudah? Ada yang ingin anak-anak ibu tanyakan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti ibu lagi yang bertanya ya. Bagaimana perasaannya hari ini? Gimana? Senang? Senang kenapa? Apakah pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa dimengerti atau bisa dipahami dengan baik? Bisa? Mana suaranya? Bisa dimengerti? Bisa. Nah, angkat tangan ya bagi yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran kita hari ini. Ayo, sampaikan saja apa yang anak-anak ibu peroleh selama proses pembelajaran kita dari tadi sampai sekarang. Pada akhirnya bahwa kita hidup di zaman yang memiliki teknologi yang serba canggih. Anak-anak ibu sebagai generasi muda itu sangat rentan terhadap penggunaan aplikasi kecerdasan artifisial
Ya kan? Tidak ada yang salah dengan teknologi, cuma bagaimana kita harus bisa menyaring dan juga membatasi waktu kita untuk tidak selalu terfokus pada teknologi yang kita gunakan. Kita harus bijak menggunakan teknologi supaya kemampuan kita tidak terus merosot dikalahkan oleh teknologi. Bukan teknologi yang mengendalikan kita, tetapi kitalah yang harus bijak mengendalikan teknologi. Kita dan teknologi harus seiring sejalan supaya kita bisa berkembang, kecerdasan kita terus meningkat selama kita bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Bisa dipahami? Bisa. Semakin lama Ibu lihat semakin lesu saja. Kenapa? Kenapa lesu sekali? Nah, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, kita refreshing dulu ya. Dengarkan apa-apa dari Ibu supaya anak-anak Ibu lebih bersemangat lagi. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Lebih cepat lagi ya. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Sudah? Nah, demikian saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa anak-anak Ibu aplikasikan di dunia nyata hendaknya. Salah satunya adalah mengurangi aktivitasnya dalam bermain game online. Bisa dipahami? Bisa. Untuk tugas rumahnya, anak-anak Ibu nanti tuliskan atau sebutkan atau cari contoh-contoh kecerdasan artifisial lainnya yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita kumpulkan minggu depan. Dan sebagai informasi bahwa pada minggu depan tentu kita akan mempelajari materi yang lebih baru lagi tentang etika di dalam apa? Di dalam berteknologi atau etika dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, bereskan barang-barangnya, masukkan ke dalam tas. Kita bersiap-siap untuk istirahat ya. Dan sebelum istirahat, kepada tadi yang pimpin doanya siapa? Nah, sekarang gantian lagi kita minta kepada yang perempuan boleh untuk memimpin doa sebelum kita akhiri pembelajaran kita. Siapa yang mau? Ayo, pimpin doanya. Alia. Syabrak kepadamu,